Harus kuat jalan. Kabupaten Lombok Barat, pengungkapan kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Lombok Barat. Jadi yang kami bisa informasikan kepada rekan-rekan media sekalian bahwa kami Satreskrim Polres Lombok Barat yang di backup oleh Polsek Kediri telah melakukan pengungkapan sindikat pencurian pembobolan ATM Bank di wilayah Lombok Barat. Jadi sindikat ini kami sudah nyatakan bahwa ini adalah sindikat pembobolan bank antar provinsi. Jadi dari hasil informasi sementara bahwa pelaku yang ada di belakang kami ini adalah para pelaku pembobol bank yang melakukan aksinya di beberapa provinsi yang ada di wilayah Indonesia. Khusus untuk di wilayah Lombok Barat atau di NTB, bahwa pelaku ini dari keterangannya telah membobol belasan bank yang ada di wilayah Lombok Barat ini. Dari pelaku ini antara lain kami sebutkan yaitu adalah JA, SA, RO, AK, dan satu orang DPO perempuan. Jadi satu orang DPO perempuan ini kita sudah identifikasi namanya dan sampai saat ini kita masih melakukan pengejaran. Dari 5 pelaku ini, modus operandi yang dilakukan dengan memainkan perannya masing-masing. Yang pertama, pelaku ini berawal memasang alat-alat tertentu di mesin ATM. Yang pertama, satu alat dipasang di bibir kartu ATM itu, ya, agar kartu ini terlihat tertelan. Ya. Kemudian pelaku juga memasang stiker ini. Pelaku juga memasang stiker ini untuk memainkan aksinya. Nah, setelah semua ini terpasang, kemudian pelaku mengintai korbannya. Ketika ada nasabah yang akan melakukan transaksi di ATM itu, diperhatikan oleh pelaku ini. Kemudian dengan alat-alat yang sudah terpasang ini sehingga membuat ATM korban ini tersangkut di dalam mesinnya. Nah, setelah diketahui ATM ini tersangkut, baru datang tersangka yang lain untuk mengarahkan korban menghubungi nomor telepon yang tertera sebagaimana yang sudah dia tempel sebelumnya. Nah, setelah korban menghubungi nomor telepon ini, kemudian disambut oleh operator yang sudah disiapkan oleh mereka. Yang kami duga kuat bahwa DPO perempuan inilah yang menjadi operatornya. Diarahkan dan lain sebagainya untuk mengetahui identitas-identitas rahasia dari korban tersebut. Nah, setelah itu semua dilakukan, korban diarahkan untuk pulang. Setelah korban pulang, baru kemudian aksi berikutnya dilanjutkan. Tentu aksi berikut ini menguras semua uang yang dimiliki oleh korban-korbannya. Untuk jumlah korban yang ada, sementara ini tercatat di catatan kami berdasarkan hasil penyidikan, ada 15 korban yang ada di wilayah Lombok Barat ini. Dan untuk kerugian korban bervariasi, mulai dari puluhan juta sampai ratusan juta. Satu korban ada yang menjadi korban kerugian itu sampai ratusan juta. Dan alhamdulillah setelah kita lakukan penyelidikan, setelah kita lakukan pendalaman dengan menggunakan segala peralatan yang kita miliki, kepada 4 tersangka ini kita lakukan penindakan di wilayah Lombok Timur. Jadi ketika itu kita memantau yang bersangkutan ini akan melakukan aksi di wilayah Lombok Timur. Namun alhamdulillah
sebelum yang bersangkutan ini melakukan aksi sudah kita amankan. Dan karena ketika 4 orang ini, ketika kita lakukan penindakan, melakukan perlawanan, sehingga kepada 4 orang ini dengan berat hati kita lumpuhkan. Dan itu kira-kira informasi sementara yang bisa kita sampaikan. Kepada tersangka, kita sangkakan dengan pasal 363 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Warga mana ini, Dad? Jadi kepada mereka-mereka semua ini adalah warga di Pulau Jawa. Orang luar semua. Ya. Daerahnya mungkin dan Pulau Jawa dan Sumatera.